Apa jaminan agar skripsi kamu cepat lulus? Saya menyajikan 4 hal yang akan membuat skripsi kamu cepat lulus. Dan terakhir dari video ini akan ada satu penjelasan kenapa itu membuat cepat lulus. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di channel ini. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi. Dan juga khususnya bagi Anda para pejuang skripsi yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum pertimbangkan untuk subscribe setelah Anda melihat video ini sampai akhir. Baik, ada 4 hal kenapa skripsi kamu bisa jadi jaminan cepat lulus. Yang pertama adalah ikuti satu riset atau hibah penelitian dari dosen. Nah, dengan mengikuti riset atau hibah penelitian dari dosen, kamu akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, keuntungannya tentu kamu dibimbing langsung oleh dosen yang memimpin hibah penelitian tersebut. Yang kedua, kamu juga akan mendapatkan bagian tertentu. Ya, mungkin kecil, mungkin agak gede, agak kecil. Ya, intinya ada satu bagian dalam riset dosen yang kemudian bisa kamu kerjakan. Sekecil apapun, kamu kerjakan. Sesedikit apapun, ya, sesimpel apapun kerjakan. Karena dosen sudah menakar kemampuan kamu, ya, dan dosen terbantu dengan kamu sebagai apakah asisten peneliti, ya, ataukah pembantu penelitiannya dalam berbagai hal. Misalnya dari pengumpulan data kah, nanti mungkin membersihkan data, atau mungkin sedikit dalam menganalisis data, atau apapun yang diminta oleh dosen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah teruskan kegiatan atau laporan dari magang atau internship. Biasanya sebelum kamu menempuh skripsi, 1 semester sebelumnya kamu menempuh magang atau kegiatan internship. Nah, magang ini bisa di perusahaan atau bisa di perkantoran khusus, ya, unit, kementerian, institusi lain, organisasi internasional, organisasi regional, di berbagai macam institusi lah intinya, ya. Nah, dari situ biasanya kamu diminta untuk membuat laporan magang, dan di situ laporan magang itu biasanya menyampaikan atau melaporkan apa yang kamu kerjakan selama magang. Dan kalau pembimbingnya di tempat kamu magang itu kreatif, ya, biasanya juga meminta kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantor tersebut. Misalnya membantu menyelesaikan masalah. Misalnya ada hal kecil atau ada beberapa hal, ini gimana ya agar pekerjaan di sini lebih efektif, atau kenapa ya ini kok salesnya kurang baik gitu, kenapa selama ini trainingnya nggak efektif. Nah, coba deh kamu buat sesuatu atau riset kecil-kecilan misalnya. Nah, dengan membantu dari tempat magang kamu ikut menyelesaikan masalah atau berkontribusi walaupun sedikit kepada perusahaan tempat kamu magang, nah di situ tempat kamu magang senang banget gitu. Dan kalau kamu bilang, gimana kalau ini diteruskan untuk skripsi agar lebih bagus gitu, ya, agar lebih komprehensif misalnya dalam menyelesaikan permasalahannya, dalam analisisnya gitu, ya, semoga ya, insya Allah besar kemungkinan itu disetujui. Apalagi di situ di magang biasanya juga ada dosen yang membimbing magang, jadi dosen juga udah tahu gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah mengikuti project independen di luar kampus. Nah, project independen ini kan ini, ya, suka ada dosen, ya, karena keaktifan mereka, ya, beliau dengan ekspertisnya suka dipanggil untuk mengerjakan konsultansi di beberapa institusi atau di perusahaan, ya, atau di kementerian. Nah, biasanya dosen itu juga membutuhkan tenaga gitu, ya, untuk bantuan. Nah, ini memang mirip dengan yang pertama, ya, membantu dalam hibah penelitian dosen. Tapi ini bedanya, dalam konsultansi seringkali ini sifatnya lebih praktikal, menyelesaikan masalah kah, atau melakukan analisis
kebutuhan ya dan lain-lain ya. Sifatnya lebih praktikal sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan atau dimintakan ya, diharapkan oleh suatu perusahaan itu atau organisasi atau unit kementerian agar dosen Anda menyelesaikan sesuatu ya, memberikan jasa konsultansi ke situ kepada perusahaan tersebut. Nah, dengan begitu ya, sekali lagi ada ikatan Anda dengan dosen Anda, membantu sekecil apapun Anda ikuti. Nah, proyek-proyek independen ini ya juga terbuka di tempat-tempat lain gitu. Misalnya Anda juga bisa mengikuti proyek independen milik teman Anda atau milik kolega. Mungkin ada kolega orang tua, saudara ya, dan lain-lain. Nah, namun ketika Anda mengikuti proyek independen itu, Anda harus melaporkan kepada jurusan, kepada prodi ya, atau kepada juga pada pembimbing skripsi Anda ya. Nah, tentu di sini perlu pembicaraan agar nanti bisa dibantu gitu ya, bisa cepat juga lulusnya. Nah, apa yang terakhir? Yang keempat? Yang keempat adalah apa ya? Melanjutkan laporan kuliah kerja nyata atau kegiatan KKN atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang Anda lakukan. Nah, dalam kurikulum di kampus Anda biasanya ya, mahasiswa juga internship ya, atau mungkin bisa memilih antara internship maupun ada kegiatan KKN ya, langsung melakukan pengabdian masyarakat di masyarakat ya, di lapangan. Nah, di sini penting sekali, sama halnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dari yang sederhana hingga yang katakanlah agak kompleks gitu ya. Ya, penyelesaian di masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu kita ya, kadang-kadang menurut kita simpel, tapi buat mereka luar biasa. Gimana misalnya ya, di situ, di desa itu atau satu tempat tertentu itu ya, itu tidak dapat pasokan listrik yang memadai gitu. Nah, sedangkan Anda tahu bagaimana cara mengenerate listrik ya, dengan teknologi yang sederhana, misalnya dari di situ dengan tenaga air misalnya ya, yang dimiliki oleh atau mungkin melewati sungai yang melewati desa tersebut atau kawasan tersebut. Ini hanya contoh kecil saja. Tentu banyak lagi yang bisa digali dari kegiatan KKN ya. Nah, tidak hanya yang sifatnya teknologi, tapi bisa juga dalam pembelajaran sosial ya, humaniora, bagaimana proses pembelajaran masyarakat di situ, mungkin generasi mudanya atau anak-anak usia dini atau usia sekolah. Banyak sekali topik-topik yang bisa dimanfaatkan. Peningkatan ekonomi masyarakat lokal ya, atau di situ kalau memang ada kawasan khusus, kawasan wisata yang indah atau suatu objek yang indah tapi belum tergarap, nah Anda juga bisa di situ memikirkan bagaimana agar kawasan ini bisa nanti mendapatkan ya, bisa dimanfaatkan dan mendapatkan income yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setempat gitu. Nah, itu luar biasa kan? Nah, 4 hal ini semuanya, nah, kenapa ini menjadi jaminan bahwa skripsi Anda kalau itu dikerjakan sebagai bagian dari skripsi, Anda cepat selesai. Nah, karakteristik utamanya adalah semua itu ada kaitannya sama dosen. Ya, jadi sejak awal dosen itu terlibat. Dosen itu menjadi penanggung jawab. Atau paling tidak dosen mengetahui bahwa kamu ya, sudah melakukan sesuatu dan itu bermanfaat. Ya, ingat, mengikuti penelitian dosen udah pasti dosennya senang. Apalagi kalau kamu mengikuti arahan-arahan dosen, membantu dosen, berarti dosen menilai bahwa kamu mampu, ya. Dan dosen pasti punya kepentingan agar penelitiannya selesai. Demikian juga dengan konsultansi, ya. Demikian juga dengan internship. Internship selesai 1 semester sebelumnya, udah ada laporannya, tinggal kamu tingkatkan sedikit gitu. Nah, yang terakhir tadi dengan KKN atau pengabdian kepada masyarakat, luar biasa. Di situ dosen juga terlibat gitu. Nah, di sini ada simbiosis mutualisme antara dosen dan mahasiswa. Oke, silahkan mencoba. Kalau Anda sudah melakukan ini, Anda berpikir-pikir, oh iya, saya pernah internship ya, kenapa nggak lanjutin dari laporan internship aja? Silahkan komunikasikan dengan dosen. Oh iya, kayaknya dosen X itu punya penelitian yang topiknya saya juga suka, saya tertarik. Silahkan propose ya, ajukan pada dosen untuk menjadi asisten peneliti. Nah,
Kalau Anda melihat, menilai konten dari video ini bermanfaat, jangan lupa like ya. Dan juga bagikan kepada teman-teman Anda ide-ide menarik ini. Jangan lupa yang tadi belum subscribe, lakukan subscribe sekarang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat sharing saya ini. Dan ikuti video-video saya selanjutnya. Sukses buat Anda para pejuang skripsi. Sampai ketemu lagi.